Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 811-820. Dongeng Donghua. Bab 811 Pemenggalan Kepala. Di tengah malam, penghalang tidak pulih dengan tenang, Ren Xiaosu melihat keluar dari villa melalui celah di tirai. Kali ini, setelah dia memutuskan bahwa Pei Wenjin telah pergi, dia benar-benar mengambil semua tumpukan penguntit. Tetapi sebelum hatinya benar-benar diletakkan, kamar itu mengetuk pintu. Ren Xiaosu berjalan untuk membuka pintu, tetapi melihat Yang Xiao Hibin berdiri di pintu. Sekarang dia sangat gembira. Pihak lain di tengah malam datang untuk mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri. Apakah ini untuk membicarakan cita-cita kehidupan sepanjang malam? Begitu dia akan mengatakan sesuatu, Yang Xiaoyun menutup mulutnya dengan satu tangan. Saya melihat Yang Xiaogen mengambil selembar kertas di tangan lain dan mengguncangnya di depan mata Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melihat kata-kata eavesdropper yang tertulis di kertas. Begitu dia mengambil upaya ilahi, pihak lain melepaskan tangannya dan berbalik. Kamar sebelah. Ren Xiaosu melihat ke dalam dan keluar ruangan. Sejujurnya, dia belum mengalami pelatihan profesional di bidang ini, jadi dia tidak memiliki kemampuan anti pengintaian profesional seperti Yang Xiao Kuan dan Zhou Yingsui. Setelah lama mencari, dia tidak bisa melihat di mana eavesdropper dipasang. Namun, Ren Xiaosu sedikit menyesal, agen intelijen Kong ini benar-benar cukup cemberut, dan itu lebih banyak kerusakan daripada satu. Zhong Zhen sengaja meninggalkan jebakan dalam perspektif pengawasan tumpukan tersembunyi sebelumnya. Kali ini, Pei Wenjin bahkan lebih kuat. Dia pergi ke villa untuk penggerebekan dengan alasan hambatan dan membuat tampilan yang layak. Pada akhirnya, itu hanya untuk bawahannya datang untuk menginstal eavesdropper. Ini mungkin tujuan Pei Wenjin. Baru saja, orang-orang Pei Wenjin juga mencari mobil-mobil di luar, dan mobil-mobil itu pasti telah dipasang dengan penyadap. Ini benar-benar tidak membuat orang berbicara. Ren Xiaosu agak tidak berdaya. Mereka tidak dapat menghapus penyadap atau pihak lain akan menemukannya. Lagi pula, bagaimana mungkin sekelompok dokter menemukan penyadap? Setelah fajar, yang lain mulai menyiapkan topik komunikasi medis, sementara Ren Xiaosu dan Yang Xiao Kuan mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar halaman villa. Keduanya menemukan tempat di mana tidak ada keran. Ren Xiaosu berkata dengan berani, "Saya berhasil, dan saya sudah terhubung dengan Dahuyu, tetapi masih sulit untuk menyelamatkan Wang Yun." "Di mana kesulitannya?" Yang Xiaogen bertanya. Ren Xiaosu memberikan gambaran singkat tentang situasi tersebut. Faktanya, dia pikir itu tidak sulit untuk menemukan detonator di tangan kepala intelijen saat ini. Yang paling sulit adalah bagaimana menyelamatkan lebih dari 200 tahanan di penjara lain. Yang Xiao Kuan bertanya, bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan masalah inisiator? Sepertinya Anda punya ide. Ren Xiaosu berkata, dengar itu membosankan untuk menemukan detonator. Jika kita menangkap pihak lain, kita harus memaksa pihak lain untuk mengatakan di mana detonator itu berada. Ini terlalu banyak masalah. Kami hanya membunuh petugas intelijen. Butuh beberapa saat untuk mengambil alih detonator, cukup bagi kita untuk masuk penjara. Adapun gerbang baja dan hal-hal lain, hal-hal ini tidak layak disebutkan di depan pisau hitam. Sejauh ini, dia hanya memotong-motong yang keras, hanya lingkaran emas Chen Liuer. Setelah mendengarkan metode Ren Xiaosu, Yang Xiaogun pada awalnya diam, tetapi kemudian berpikir dengan hati-hati tentang apa yang tampaknya menjadi masalah. Dia bertanya, bagaimana dengan lebih dari 200 orang di penjara lain itu? Kurasa begitu, kata Ren Xiaosu, lihat dengan paksa membobol penjara untuk menyelamatkan lebih dari 200 orang. Tujuannya terlalu besar untuk berjalan di jalan. Kalau tidak, mari kita cari cara untuk menghilangkan penghalang secara langsung. Kemudian seluruh penghalang berantakan, dan tujuan kami kecil.
Yang Xiaogen memandang Ren Xiaosu diam-diam. Dia mengatakan bahwa Wang Shengzi meminta Ren Xiaosu untuk membunuh Kong Erdong. Aku takut Ren Xiaosu bisa memberinya kejutan yang lebih besar. Wang Shengzi hanya ingin membunuh Kong Erdong, tetapi Ren Xiaosu berpikir tentang cara menghilangkan penghalang untuk menutupi aksinya. Tapi Yang Xiaohibi harus mengakui bahwa Ren Xiaosu memang memiliki kebenaran. Hanya bagaimana mereka harus membongkar, dan di mana mereka memulai. Pada saat yang sama, di pegunungan di sebelah utara keluarga Kong, pasukan yang sangat elit sedang mendaki gunung. Pegunungan Ningjin tidak ditempatkan oleh pasukan Kong pada saat ini, hanya karena gunung-gunung itu sangat curam dan ada 3 tebing di pegunungan. Medan di pegunungan lebih mengerikan dari yang diharapkan. Belum lagi bahwa pasukan mekanik tidak dapat dilewati, bahkan pasukan infanteri juga tidak, kecuali itu tim pejuang di atas level T4. Sebelumnya, Kong menetapkan pos pemeriksaan di sini, karena kebugaran fisik Thunder Combat Force kuat, dan kemungkinan akan lewat di sini. Kemudian orang-orang Kong menarik pos pemeriksaan, bukan karena mereka tidak menghargai sumbu, tetapi mereka merasa terlalu buruk untuk mencegat sumbu di gunung-gunung. Pejuang sumbu itu seperti monyet, dan pasukan mereka kikuk di gunung. Masih belum dimungkinkan untuk memanfaatkan senjata termal. Jadi Kong pensiun dari pegunungan dan mendirikan benteng di dataran di luar pegunungan. Begitu pasukan Thunder keluar dari pegunungan dan ingin menyerang penghalang ke-32 di utara, mereka akan segera menghadapi badai logam yang mengerikan. Namun, sekarang ada ratusan pasukan Thunder melintasi pegunungan. Mereka semua membawa tas-tas berat di pegunungan, tetapi mereka serata mungkin. Hipotesis Kong telah menjadi kenyataan, dan Thunder benar-benar menyembunyikan seluruh penyebab tersebut. Urutan T4 terdiri dari pasukan khusus. Terlebih lagi, target mereka bukanlah penghalang ke-32. Unit ini tiba-tiba berbelok di Daliu Ridge di pegunungan Ningjin, yang sebenarnya mengelilingi lingkaran besar dan dengan keras melewati garis pertahanan di luar pegunungan. Kemudian langsung menuju ke penghalang ke-31 selatan dari penghalang ke-32. Tugas orang-orang ini sama sekali bukan pengepungan, tetapi pemenggalan kepala. Sama seperti evaluasi King Ye tentang Nano Warrior, jangan gunakan individu yang kuat di medan perang depan, itu adalah pilihan yang paling bodoh, karena itu akan melemahkan nilai individu. Pasukan Thunder melakukan perjalanan sangat cepat, dan mereka dapat berbaris 180 km sehari, bahkan tanpa sarana transportasi. Perlu diketahui bahwa pasukan infanteri biasa berbaris di alam liar di bawah beban yang berat, tetapi hanya sekitar 40 km per hari, bahkan jika kecepatannya meningkat. Pada dasarnya hanya 70 km per hari. Untuk perang, kecepatan gerak seperti itu sudah bisa dianggap sebagai serangan. Sesuai dengan gaya pemenggalan ini, kekuatan utama di balik Thunder juga ingin bergerak. Selama Selatan menyatakan bahwa pemancingan berhasil, perang komprehensif antara Kong dan Thunder akan segera meletus. Pada saat ini, seorang lelaki berjubah hitam berdiri di puncak gunung, diam-diam menyaksikan pasukan pemenggal kepala semakin jauh dan semakin jauh. Dia berkata dengan suara serak, bagaimana mungkin manusia menghentikan perang. Tepat di tebing di belakangnya, masih ada beberapa subjek abu-abu dengan kulit abu-abu yang tergantung di dinding gunung, menanggapi ejekan Wang dengan raungan. Subjek-subjek ini berbeda dari yang terlihat oleh Central Plains, mereka datang dari penjara kutub utara lebih jauh ke utara. Dunia telah menaburkan benih wabah. Namun, badan eksperimen selalu sulit untuk diubah, dan hanya ada puluhan badan eksperimental baru di ribuan tahanan. Bab 812. Perang sudah dekat. Setelah pertimbangan yang cermat, Ren Xiaosu akhirnya merasa bahwa menghilangkan penghalang dan kemudian melakukan tugas penyelamatan lebih aman. Mengenai cara menghancurkannya, dia belum mengetahuinya, tapi aku tidak tahu mengapa dia selalu berpikir bahwa menghancurkan penghalang itu lebih mudah daripada menghancurkan penjara. Pada saat ini, Yang Xiaorong mengendarai mobil dan mengikuti konvoi ke tempat konferensi yang disiapkan oleh lembaga medis Kong untuk komunikasi medis. Kali ini Meng Nan dan Liang Che keduanya duduk di mobil mereka, sementara Ren Xiaosu duduk di kopilot dan keduanya duduk di barisan belakang. Sejujurnya, Ren Xiaosu benar-benar berpikir bahwa Meng Nan mungkin memiliki sedikit minat pada Liang Che sekarang.
Mengabaikan bahwa Liang Che telah mematahkan batang baja yang ditarik oleh orang tua itu beberapa kali dengan tangan kosong, tetapi Meng Nan masih mau bergaul dengan Liang Che, yang sangat jelas ada masalah. Dalam perjalanan, Ren Xiaosu memandang ke pinggir jalan dan berkata dengan aneh, mengapa lampu di pinggir jalan menyala, bukankah festival musim semi berlalu? Apakah ada festival khusus untuk Kong? Hari Valentine, kata Liang Che dengan aneh, Ren Xiaosu, kamu juga penghalang, kenapa kamu tidak tahu hari Valentine, dan itu akan tiba pada tanggal 14 Februari. Ren Xiaosu tertegun sejenak. Dia memang mendengar tentang festival seperti itu. Dia mendengarnya dari Wang Fugui pada awalnya, tetapi semua orang mendengarkannya. Dan dia bukan penghalang, dan kota pasar tidak pernah menjadi festival ini, jadi tidak ada konsep seperti itu di hati Ren Xiaosu. Baginya, atau untuk semua pengungsi, hanya ada dua festival sepanjang tahun, satu adalah festival musim semi dan yang lainnya adalah festival Qingming. Yang pertama adalah memberi kesempatan pada orang yang hidup untuk memulai lagi, sedangkan yang kedua adalah untuk meratapi yang mati. Kecuali dua festival ini, semua orang terlalu sibuk mencari nafkah dan terlalu sibuk untuk menjadi romantis. Pada saat ini, Ren Xiaosu memandangi lampu-lampu di pinggir jalan, berpikir bahwa pertempuran antara Kong dan Tinder baru saja padam selama beberapa hari. Dan mereka tidak tahu kapan akan hidup kembali. Tidakkah orang-orang ini merasa bahwa bahaya sudah dekat dengan mereka? Mengapa Anda pernah memikirkan festival ini? Namun, Ren Xiaosu segera merasa lega. Festival semacam itu tidak membuktikan bahwa penghalang tidak memiliki rasa krisis, juga tidak membuktikan bahwa penghalang itu terlalu mudah untuk dijalani, dan tidak ada yang bisa dijelaskan. Seperti yang dia katakan, mengapa sangat miskin setiap tahun selama festival musim semi sehingga dia harus membeli baju baru untuk Yan Liu Yuan dan mengemas pangsit untuk Xiao Liu Yuan. Bukankah itu hanya karena hidup terlalu pahit, bahwa ia perlu menciptakan beberapa kebahagiaan, dan kehidupan dapat memiliki beberapa harapan? Dan festival apa yang dimiliki pria penghalang itu, tidak ada hubungannya dengan dia. Ren Xiaosu melirik Yang Xiao Hibin, apakah Anda pernah mengalami hari Valentine sebelumnya? Yang Xiao Guang meliriknya, apa yang diuji di sini? Ahem, aku hanya bertanya, Ren Xiaosu malu. Aku belum pernah memiliki kesempatan untuk mengadakan festival seperti itu sebelumnya, Yang Xiao Kuan menyetir dengan tenang, tetapi masih menjawab pertanyaan Ren Xiaosu. Faktanya, Ren Xiaosu hanya ingin bertanya pada Yang Xiaorong apakah dia punya pengalaman emosional sebelum dia. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Pada saat ini Ren Xiaosu juga dengan cepat menambahkan, aku tidak punya kesempatan sebelumnya. Konvoi berhenti di bawah sebuah bangunan pada saat ini, sebagai perwakilan industri medis dari pihak Kong. Yang Siruo telah membawa sekelompok orang ke bawah untuk menunjukkan rasa hormat kepada Wang Jing. Ren Xiaosu menatap punggung tegak Wang Jing, berpikir bahwa ini adalah panggung untuk Wang Jing dan orang-orang ini. Komunikasi medis sebenarnya adalah proses yang sangat membosankan. Sangat membosankan sehingga Ren Xiaosu hampir tertidur. Pada pertemuan itu, ia membuat pernyataan tentang kemajuan terobosan yang dibuat dan kemudian berbagi kasus mereka sendiri. Tidak ada yang istimewa terjadi. Pertemuan itu tidak berakhir sampai malam, dan setelah Ren Xiaosu dan semua orang tertidur, mereka diam-diam meninggalkan villa lagi. Namun, kali ini dia tidak pergi ke orang-orang Dahuyu untuk terhubung, tetapi untuk menemukan Wang Ran, kali ini untuk membantu Ren Xiaosu membunuh orang-orang Kong Erdong. Awalnya, Ren Xiaosu harus pergi ke Wang Ran. Dia mengatakan bahwa dia telah memasuki penghalang secara terpisah, dan kemudian bergabung dan menyerahkan informasi segera. Akibatnya, Ren Xiaosu lupa. Bagaimanapun, bahkan Wang Yun dan Dahuyu adalah orang-orang yang hampir tidak dapat mengingat, dan itu normal bagi Kong Erdong untuk mengingat. Ren Xiaosu berhenti di puncak gedung bertingkat rendah. Patroli pasukan penjaga malam ini jelas lebih intensif. Dia menemukan banyak atap menyergap orang. Tampaknya pihak lain juga tahu bahwa rutenya ada di atap, jadi dia hanya memperkuat perlindungan di banyak atap rumah. Tampaknya kematian Zhong Zhen telah menyebabkan pengaruh. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit malu. Benda yang hampir ditabrak oleh penembak jitu sebelumnya masih hidup, kalau perahu terbalik di selokan tidak baik.
Wang Ran sekarang bersembunyi di jalan barat Nanxinzuang. Dia masih memiliki 17 km untuk pergi ke sana. Dia mungkin tidak yakin berapa banyak tumpukan tersembunyi akan ditemui di jalan. Ren Xiaosu dengan hati-hati mengamati bahwa ada lebih dari 2 orang di setiap tumpukan gelap, dan ada yang terkait tumpukan gelap di dekat setiap tumpukan gelap, yang pada dasarnya dalam bentuk rem. Dan sulit baginya untuk pergi diam-diam setelah membunuh. Jika Anda tidak dapat menyingkirkan tumpukan tersembunyi, Anda akan menekan Mahonikem. Kalau tidak, jangan pergi ke Wang Ran. Lagi pula, saya tidak berencana untuk membunuh Kondon sekarang. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu hanya berbalik untuk bersiap kembali ke villa untuk tidur. Pada saat ini di sebuah toko perangkat keras di jalan barat Nanxinzuang, Wang Ran duduk diam dengan 9 pria menunggu Ren Xiaosu datang. Orang-orang ini duduk tak bergerak dalam formasi segitiga, masing-masing memegang pistol dan mengenakan ponco hitam tebal, seperti 10 patung. Namun, seseorang tiba-tiba bertanya, "Tuan, mengapa Ren Xiaosu belum datang?" Wang Ran dengan tenang menyaksikan pintu rana ditutup oleh toko perangkat keras, dan kemudian berkata, "Seharusnya ada penundaan. Tim komunikasi medis telah tiba kemarin, setidaknya jalannya mulus. Tadi malam ada begitu banyak gerakan di penghalang, kemungkinan bahwa dia ditemukan dalam perjalanan kami. Tapi saya melihat peta. Lokasi yang tenang kemarin berada di sisi timur. Kami berada di sisi barat. Arah ini tidak benar," kata salah satu anggota stafnya. "Tuan, apakah dia akan menemukan tempat yang salah?" Orang di sebelahnya berbisik, "Saya pikir, akankah dia melupakan kita?" "Anda tidak akan melupakan hal yang begitu besar. Saya meragukan kemampuannya. Mengapa dia hanya menyukai kita 10 saja, Tuan? Atau, mari kita langsung membunuh Kondon." Tetapi saya mendengar Wang Rundu berkata, "Bos memberitahu saya secara pribadi. Selama misi, dia bekerja sama sepenuhnya dengannya. Jika misinya gagal, giliran kita. Kita dapat melihat bahwa bos sangat mempercayai kemampuannya. Ingat, dalam rencana bos tugas utama kami adalah membantu, dan memang benar bahwa 10 dari kita saja tidak akan membunuh Kondon. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Prajurit itu bertanya. Wang Runwen duduk diam di kursi, tetap menunggu, dia akan datang. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari penghalang, dan Wang Ran tiba-tiba berdiri. Pada saat ini Ren Xiaosu sedang berdiri di sebuah gedung tinggi tanpa awak, dan dia tiba-tiba melihat ratusan bayangan hitam melompat dan mengepak di atas gedung, tepat di tengah-tengah penghalang. Dan ada pertemuan dengan saham tersembunyi di Kong. Bab 813. Lari. Ren Xiaosu melihat jauh dari malam, bayang-bayang hitam sepenuhnya dipersenjatai, taruhan gelap Kong runtuh segera setelah mereka menghubungi mereka. Dan mereka tidak dapat menyebabkan korban besar pada orang-orang ini. Ren Xiaosu mau tak mau memikirkan hal ini. Ratusan prajurit super tiba-tiba muncul, saling menyipit kebugaran fisik yang kuat dan kemampuan tempur yang kuat, yang bukan kekuatan yang bisa dimiliki organisasi manapun. Jika bukan karena kurangnya garis keperakan di wajah lawan, Ren Xiaosu hampir akan berpikir bahwa ini adalah kelompok pertempuran nano baru King untuk menyerang Kong. Dalam kesannya, tampaknya hanya nano warriors yang bisa bertarung dalam skala besar. Tidak, Ren Xiaosu merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu, itu Tinder. Saya melihat ratusan tentara super ini melakukan antar jemput secara bebas di atas gedung. Bahkan jika mereka dihadang oleh api, mereka tidak akan berhenti sama sekali. Mereka baru saja menerobos penyergapan di belakang lubang yang dibuat oleh Kong. Kelompok orang berkulit hitam ini seperti kawanan belalang di atap yang terlihat padat dan menakutkan. Namun, orang-orang ini sepertinya tidak berharap untuk menemukan pertemuan tiba-tiba di atas gedung. Pada awal pertempuran ada terburu-buru, tetapi disesuaikan dengan cepat setelahnya. Pada saat ini, di atap lebih dari 300 meter dari Ren Xiaosu, wajah muram, apakah ada mata-mata di dalam diri kita, mengapa begitu banyak orang menghentikan kita di atap di tengah malam? Itu tidak bisa ditentukan, tetapi tidak bisa dijelaskan kecuali mata-mata. Kong dulu tidak punya kebiasaan seperti itu sebelumnya, kata seorang komandan T4 menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa kita akan datang, apa yang harus kita lakukan sekarang?
T5 mencibir, ketahuilah sebelumnya apa yang terjadi dengan keberadaan kita, ubah rencana cadangan, pimpin tim untuk menghancurkan penghalang untuk menciptakan kekacauan, dan kemudian tunggu penjaga dipindahkan. Dan kemudian langsung pergi ke kediaman resmi Kondon. Tentara kita telah mulai menyerang Barir No. 32 telah tercapai. Menurut rencana, hanya perlu 8 jam untuk mencapai penghalang 31. Saya akan menunggu selama 8 jam tanpa harus mempertimbangkan evakuasi. Diterima, ratusan T4 berkumpul di sebuah gedung tinggi yang tampak sangat mengerikan. Alarm berbunyi tidak jauh dari sana, dan sejumlah besar pasukan penjaga Kong berkumpul di sini. Pasukan pemenggalan ini tidak terus tinggal, jauh ke utara, dan ingin membuat celah di sana untuk pasukan yang akan datang. Setelah menyaksikan mereka pergi, Ren Xiaosu berbalik dan berlari ke selatan jalan Xinzuang Barat. Dia awalnya berencana mengirim Wang Jing dan yang lainnya setelah 6 hari, dan kemudian berbicara tentang penyelamatan Wang Yun dan pembunuhan Kong Erdong. Tetapi sekarang segalanya tiba-tiba berubah, dan bahkan dia sedikit terkejut. Ren Xiaosu bukan orang yang ragu-ragu, tapi dia langsung tahu bahwa kesempatan terbaik untuk menyelamatkan dan membunuh adalah malam ini. Ketika dia bergegas ke pintu toko perangkat keras di Nanxinzuang West Road sepanjang jalan, Ren Xiaosu mengetuk pintu Rana, Triple Light dan Double, dan kemudian berkata, Da Xingqi. Benar. Maafkan aku, kembali aku ingin membeli tangga, apakah Anda punya barang? Pintu Rana terbanting dan terangkat setengah tingginya dari dalam. Ren Xiaosu membungkuk, dan Wang Ran melihat bahwa Ren Xiaosu sedang terburu-buru dan bergegas kepadanya, apa yang terjadi di luar. Ren Xiaosu menjelaskan, saya curiga bahwa perusahaan Tinder melancarkan perang melawan Kong sebelumnya. Saya melihat ratusan pejuang Tinder di jalan, semuanya mungkin T4 atau lebih tinggi. Sekarang mereka menuju ke utara. Mengapa mereka ada di sini? Wang Ran mengerutkan kening, berpikir, sebelum itu, kami tidak menerima informasi sama sekali. Bagaimana Tinder datang ke sini melalui pegunungan Ningjin? Tidak peduli apa yang mereka lakukan, saya curiga mereka datang untuk membunuh Kondon, kata Ren Xiaosu buru-buru. Cepat dan beri saya informasi kepala intelijen Kong saat ini, serta informasi dari penjara rahasia dan penjara penghalang ke-31. Beri aku. Wang Ran membeku sesaat, karena mereka akan membunuh Kong Erdong, maka kami hanya menempatkan mereka di belakang untuk melihat apakah mereka berhasil. Tampaknya tidak ada hubungannya dengan Kong Erdong. Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, lihat, sekarang ada brigade penguat yang ditempatkan di penghalang 31. Bisakah hanya beberapa ratus dari mereka mewujudkannya? Bahkan jika mereka galak, mustahil untuk mengalahkan brigade. Aku akan pergi semua tahanan di 2 penjara dilepaskan. Dapatkah ini membantu mereka membuat kebingungan? Saya mendengar bahwa penjara rahasia semua adalah elemen berbahaya, dan ada beberapa orang luar biasa yang telah ditahan begitu lama. Apakah Anda membenci Konfusius? Anda pasti akan membalas dendam. Sepertinya masuk akal, Wang Ran berkata dengan rendah hati, tetapi dia bertanya-tanya, tetapi apakah kita perlu berbuat lebih banyak? Ya, itu terlalu banyak. Apakah kamu mengerti ini? Kata Ren Xiaosu. Wang Ran berpikir sejenak, lalu berbalik dan berkata, beri dia informasi yang dia inginkan. Karena itu, beberapa anak buah Wang Ran mengambil beberapa informasi dari komputer laptop. Ren Xiaosu berdiri di depan komputer dan menonton dengan diam-diam, sampai dia memastikan bahwa dia ingat. Berbalik dan membuka pintu Rana untuk mencari. Sebelum pergi keluar, Ren Xiaosu berkata, sekarang Anda bergegas ke villa-villa Wang Jing dan lainnya. Ketika hambatan dalam kekacauan, banyak penduduk akan mulai menjara barang-barang pusat perbelanjaan. Dan orang-orang dengan pikiran yang lebih jahat akan langsung merampok area villa untuk mengambil semua barang berharga. Masalahnya, pertarungan antara Tinder dan Kong seharusnya tidak menyebar ke sisi itu, tapi aku khawatir apa yang terjadi pada Wang Jing. Wang Ran membeku, Anda tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan kami. Jadi misi Kondon gagal, maukah kamu bertanggung jawab? Ren Xiaosu dengan dingin berkata, yakinlah, aku akan menyelesaikan misinya. Setelah itu, Ren Xiaosu keluar dari toko perangkat keras. Wang Ran tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak datang untuk menyerahkan informasi itu bersama kami kemarin? Apakah kamu lupa?
Hahaha, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin? Ren Xiaosu menghilang setelah selesai berbicara. Hanya Wang Ran dan yang lainnya yang tersisa di toko perangkat keras. Wang Ran bergumam, melihat reaksi ini, produk ini benar-benar melupakan kita. Setelah keluar, Ren Xiaosu tidak langsung ke informasi yang diberikan oleh Wang Ran, tetapi kembali ke Yang Xiaorong terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa penting misinya dan betapa pentingnya penyelamatan, dia harus bergabung dengan Yang Xiaorong terlebih dahulu. Akibatnya, sebelum dia kembali ke villa, dia sudah melihat Yang Xiaokuan berdiri di atap yang harus dia lewati, dan Ren Xiaosu terkejut, kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu pasti akan kembali padaku lebih dulu, jadi aku akan menunggumu di sini dan menghemat sedikit waktu, Yang Xiaokuan menjelaskan. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu selalu memiliki pemahaman diam-diam yang aneh dengan gadis di depannya. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum. Aku masih berpikir tentang cara menghilangkan hambatan untuk mempersempit tujuan kita, dan sekarang Tinder datang untuk membantu kita melakukan apa yang harus kita lakukan, malam ini. Apa yang saya butuhkan? Yang Xiaogen bertanya. Aku ingin kamu bertarung di sisiku. Bab 814 Menghasut Pembelotan. Pembongkaran Ren Xiaosu tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah 3 hal. Yang pertama membunuh kepala intelijen saat ini. Kedua, penjara rahasia membebaskan Wang Yun dan Dahuyu. Dengan kekuatan Dahuyu dan Wang Yun, itu pasti bisa sangat membantu, dan itu juga ditulis dalam surat Dahuyu. Dia akan berbicara dengan tahanan lain. Orang-orang luar biasa berdiskusi dengan baik, dan Northwest bersama-sama. Hal ketiga adalah menyatukan orang-orang ini untuk menyelamatkan lebih dari 200 saudara Wang Yun. Setelah membiarkan Xiaosu menganalisis, Yang Xiaokuan bertanya-tanya, Dahuyu dapat berbicara tentang orang luar biasa lainnya di penjara rahasia. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, saya pikir itu harusnya sangat sulit, tetapi setelah melihat berita darinya, jadi pasti, kami percaya padanya sekali. Dan bahkan jika orang-orang ini tidak dapat membuat Northwest berkembang, mereka pasti akan membuat kebingungan setelah keluar. Lebih baik keluar dari jalan daripada mengacau. Yah, Yang Xiaogen mengangguk, lalu ikuti instruksimu. Pada saat ini, Dahuyu berkata kepada orang yang luar biasa di sebelahnya melalui sebuah ruangan kecil, kamu dengarkan aku, kakak, apakah kamu percaya? Orang luar biasa di sebelah mendengus dan berkata, aku tidak percaya. Dahuyu tersedak, dia berpikir lama dan berkata, mari kita mulai lagi, apakah Anda percaya pada nasib? Aku tidak percaya itu. Dahuyu cemas, kamu tidak percaya apa-apa, aku akan memberitahumu jika ada yang salah denganmu. Akibatnya, pihak lain perlahan berkata, semua orang dalam pekerjaan intelijen. Saya telah mendengar tentang Anda, Dahuyu. Anda dapat melemparkan banyak orang ke barat laut tahun ini, dan Anda tidak kekurangan saya. Kamu berbeda, kata Dahuyu, aku datang ke sini kali ini berlari masuk. Di sisi lain, Wang Yun tiba-tiba berkata, jangan percaya padanya, dia mendatangi saya. Dahuyu tiba-tiba terpana oleh Wang Yun dan berkata, jika Anda tidak membantu, bukankah Anda melakukan hal-hal buruk? Orang-orang yang luar biasa ini semuanya terkunci dalam barisan sel khusus yang sama. Seluruh sel terbuat dari logam dan sangat kuat. Wang Yun mencobanya dan tidak bisa keluar dengan kemampuannya. Namun, desain ini masih sedikit cacat, ada bahaya tersembunyi dalam menjaga manusia super bersama-sama. Ketika penjara rahasia dibangun, manusia super itu tidak sekuat seperti sekarang. Kemudian, Kong ingin membangun kembali penjara rahasia dan mengisolasi orang-orang luar biasa, tetapi mereka menemukan bahwa orang-orang luar biasa ini tinggal bersama tanpa masalah. Dan sel-selnya sangat kuat, sehingga mereka tidak bergerak. Pada saat ini, Dahuyu menjelaskan dengan sabar, saya datang untuk kalian berdua kali ini. Anda dipanggil Jiziang, benar awalnya adalah kepala divisi intelijen kedua Zhou, dan kemudian membunuh seorang wanita sipil yang menduduki di penghalang. Pengusaha dipindahkan ke 3 tempat untuk bertanggung jawab atas lapangan. Kemudian, putra Zhou pada pengusaha ingin menghilangkan masalah masa depan dan menjual tindakan Anda ke Kong. Ini menyebabkan penangkapan Anda. Apakah saya benar? Pria bernama Jiziang terdiam, dan dia mengabaikan alasannya. Dahuyu berkata dengan arogansi.
Saya tidak membutuhkan apapun di Cina Barat Laut, tetapi saya hanya mengagumi Anda sebagai pribadi, dan saya pikir Anda cocok untuk bekerja di Northwest saya. Jadi saya akan melakukan perjalanan ini. Anda harus pergi ke Daxing dengan saya Northwest, Anda tidak perlu melakukan intelijen lagi, cukup pergi ke Komisi Inspeksi Disiplin dan melihat mana yang ingin Anda bunuh. Bunuh apapun yang Anda inginkan. Jika saya tidak berbicara dengan seseorang, Anda melepas kepala anak saya Zhang Xiaoman dan menendangnya. Ji Ziang terdiam untuk waktu yang lama, dan dia melihat penjara dingin di sampingnya. Itu di bawah tanah, dan aku tidak melihat matahari sepanjang hari. Dia sepertinya sudah lupa bagaimana rasanya ketika matahari menyinari kulit. Angin dingin di penjara berhembus dari rambut, seperti semut atau seekor laba-laba merangkak di atasnya, yang membuat orang merasa ketidaknyamanan. Dia ingin pergi dari sini setiap menit, tetapi bagaimana cara pergi? Rasanya seperti neraka menahannya. Ji Ziang berkata dengan suara kesepian, tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak. Aku akan memberitahumu, bahkan tidak berpikir untuk keluar ketika kamu masuk ke sini. Kami bertiga tidak akan bekerja sama. Suara Dahuyu datang dari sebelah, saya sudah menghitung. Dalam 3 hari, seseorang akan mendobrak pintu dan menyelamatkan kami. Jika saya menghitung, Anda bisa mengikuti saya, bukan? Ji Ziang tidak menjawab. Dahuyu berkata lagi, saya telah membunuh anak-anak Chow Anda di lubang itu. Istri dan anak-anak Anda belum mati dan saya dirampok ke barat laut. Ji Ziang, saya akan bertanya lagi. Jika seseorang datang dalam waktu 3 hari, selamatkan kami, maukah Anda mengikuti saya? Ji Ziang membeku sejenak, mereka tidak mati. Wang Yun dan Dahuyu tiba-tiba mendengar bahwa tetangga sebelah Ji Ziang mulai dengan panik menempel ke dinding logam. Seluruh penjara rahasia itu tampaknya bergetar, Ji Ziang berkata dengan keras. Dahuyu, jangan bohong padaku, jika kau menemukan aku berbohong kita berdua akan bersenang-senang di penjara dalam hidup kita. Dahuyu mencibir, putramu telah mengambil tempat pertama di kelas tahun ini, dan istrimu bekerja di pabrik di Benteng 178. Aku mendengar bahwa istrimu memiliki cukup banyak pelamar, tetapi dia ditolak olehnya dan berkata dia sedang menunggumu. Pergi padanya. Tapi kurasa tidak apa-apa dalam waktu singkat, anak yatim dan janda lama. Dahuyu mengatakan apa yang merangsang Ji Ziang, tetapi Ji Ziang tidak marah. Perlahan-lahan dia menjadi tenang dan bertanya, kamu mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita dalam 3 hari. Hei, Dahuyu tertawa, berbaring di ranjang kerasnya yang dingin dengan tangan terlipat, mungkin tidak akan memakan waktu 3 hari. Ada adegan kacau di luar badan intelijen Kong. Ada orang yang masuk dan keluar. Penghalang nomor 31 telah menjadi bubur, tembakan dan ledakan meraung, seolah-olah perang akan datang. Jalan-jalan penuh dengan penduduk yang telah melarikan diri dari rumah mereka, kecuali ke utara, gerbang di arah timur selatan telah mengumpulkan sejumlah besar penduduk. Mereka semua ingin melarikan diri sebelum Sumbu datang. Pada saat ini, yang paling sibuk adalah agen intelijen dan pasukan keamanan. Pasukan keamanan bertempur, dan agen intelijen bertanggung jawab. Kepala perwira intelijen saat ini, Pangeran Si, bergegas keluar dari gedung, dengan puluhan pengikut di belakangnya. Seseorang dengan bersemangat memakai jas paritnya, Tuan, kemana Anda pergi saat ini? Wang Zihuan berkata dengan buruk, di mana saya akan pergi? Saya akan melihat bos dan menghapus pantat Anda orang bodoh. Orang-orang Tinder menyelinap ke penghalang, tapi kami tidak punya berita sama sekali. Bos memanggil dan bertanya apakah saya akan bergabung dengan Tinder. Sekelompok orang di badan intelijen merasa malu, semua orang tahu bahwa setelah kejadian ini, badan intelijen mungkin akan menghadapi pembersihan besar. Sang pangeran menatap dingin ke arah kerumunan di depannya dan masuk ke mobil tanpa sepatah kata pun. Tetapi mobilnya tidak terlalu jauh ketika dia melihat pengemudi menekan rem dengan mendesak, Wang Ziyu hendak berteriak. Dan kemudian melihat melalui jendela bahwa sepasang pria dan wanita muda berjalan ke arahnya di ujung jalan yang panjang. Dengan pisau hitam, senyum bahagia memenuhi wajahnya, platnya benar. Dia melihat ekspresi keras sang pangeran melalui jendela mobil, lalu tertawa, foto itu juga benar, itu dia. Bab 815, segalanya berbeda.
Kepala intelijen baru Kong, Wang yang awalnya adalah Direktur Divisi Intelijen. Setelah ia dipromosikan menjadi direktur, jangan rekomendasikan Kong Zhen ke posisi Zhong Zhen dan mengambil alih posisi sebelumnya. Sayangnya, Zhong Zhen baru saja berada di kantor selama beberapa hari dan kursinya tidak dihangatkan oleh bokongnya, dan dia kedinginan terlebih dahulu. Di pagi hari, Wang Zi masih dalam emosi, mengatakan bahwa kehidupan Zhong Zhen tidak terlalu baik. Sekarang, Pangeran Sui tiba-tiba merasa bahwa hidupnya mungkin tidak terlalu baik. Dia bukan orang bodoh. Dia memandang Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi langkah demi langkah, dan dia benar-benar tak kenal takut. Suasana hati pangeran perlahan-lahan jatuh ke bawah. Di zaman ini yang secara bertahap menjadi milik yang transenden, karakter yang dapat melihatnya seolah-olah mereka memperlakukan domba, haruslah yang transenden, seperti keduanya di depan mereka. Pada titik ini, mobilnya hanya berjarak 2 jalan dari agen intelijen. Wang Ziyu berkata setenang mungkin, pergi, kembali. Tetapi tepat setelah kata-kata itu terdengar, raungan terdengar di jalan, dan sang pangeran melihatnya tiba-tiba, dan melihat bahwa gadis itu tidak tahu kapan harus mengangkat senapan sniper hitam. Meledakkan mesin mobil. Semburan asap putih keluar dari kap mobil. Pada saat asap putih itu hilang, Wang Zi sudah melihat sisi lain mobil. Hati Wang Zi terasa dingin, dan pihak lain menembakkan secara ceroboh tidak jauh dari badan-badan intelijen, menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dan tidak takut akan bala bantuan. Saat itu, pengemudi menelan dan berkata, "Pak, mobil kami anti peluru." Sang pangeran mendengar kata-katanya mencerahkan matanya, tetapi sebelum matanya sepenuhnya menyala, dia mendengar kala mobil itu terbelah oleh pisau hitam di tangan bocah itu. Adegan ini konyol bagi pengemudi, bukankah ini mobil anti peluru? Mengapa ada yang memotongnya langsung dengan pisau? Dan sepertinya sisi lain memotong mobil tidak lebih dari memotong sepotong kue. Ren Xiaosu memisahkan mobil yang rusak itu, dan kemudian tertawa, "Apakah Anda sang pangeran?" Berbicara, Ren Xiaosu berjabat tangan dengan Wang Zijun, yang Xiaohibi melihatnya, selalu merasa bahwa Ren Xiaosu seperti kader yang keluar dari penghalang untuk menghibur para pengungsi. Berjabat tangan saat ini, langsung menusuk pangeran. Ren Xiaosu melanjutkan, "Seharusnya itu mantan pesaing Wang Yun, dan Wang Yun akan menjadi lelaki dari barat lautku, jadi aku ingin menyapa dia." Sebelum kata-kata Ren Xiaosu selesai, sang pangeran, ketika dia mendengar nama Wang Yun, segera menjawab. "Tunggu, kau datang untuk membunuhku dengan tujuan merampokkan, aku akan memberimu detonator. Aku akan membawanya bersamaku." Kata-kata itu tidak berakhir, dan Pangeran Wang mengambil sebuah kotak kecil dari saku yang dilapisi peti, seukuran kotak rokok. Ketika Ren Xiaosu membuka kotak itu dan melihatnya, ada remote kontrol hitam yang tertahan di dalamnya. Ren Xiaosu senang, "Cukup bagus." Lalu, bang! Suara pistol terdengar, dan sang pangeran di mobil sudah kejam di tempat dan cipratan darah menodai interior dan jendela mobil. Segera setelah itu, Xiao yang memberi tembakan lain kepada pengemudi di depan. Bagaimana cara membunuh secara langsung? Ren Xiaosu tersenyum pahit, "Aku akan menangkapnya dan pergi ke penjara rahasia bersama, mungkin itu akan berguna." "Bunuh semua, ayo." Yang Xiao Kuan melambai, "Jangan khawatir tentang masa lalu, belumkah kamu menonton film yang dibuat oleh Mu Dangge, para penjahat telah mati karena terlalu banyak bicara." Ren Xiaosu pihak lain masih sekeras dulu. Pada titik ini, orang-orang di badan-badan intelijen telah mendengar suara tembakan mengejar mereka. Mereka melihat dari kejauhan bahwa jendela mobil itu penuh darah, dan mobil yang seharusnya tahan peluru dipotong terbuka dan ditinggalkan di jalan. Ketika para pria dan wanita muda melangkah semakin jauh, mereka agak takut untuk mengejar. "Panggil bala bantuan, dan semua orang di 1 atau 2 tempat akan datang dan memburuku." Di tempat lainnya di Penghalang 176. Tembok kota yang rusak telah diperbaiki oleh Wang, tetapi tembok besar ini seperti sepetak warna yang berbeda, yang terlihat sangat jelek dan berbintik-bintik. Hambatannya sunyi. Sejak Wang mengambil alih di sini, seluruh penghalang nomor 176 telah berada di bawah darurat militer penuh. Baru-baru ini, penduduk di kota berpikir bahwa mungkin ada pertempuran lain di sini, tetapi mereka tidak dapat mengetahui pertempuran itu. Siapa yang harus diperjuangkan?
Beberapa orang telah mendengar bahwa kali ini mereka bukan lagi orang padang rumput, tetapi mereka tidak mengerti. Bukankah hanya ada orang padang rumput di utara? Pada saat ini, lusinan lampu sorot berdiri di atas tembok kota, dan seberkas cahaya yang besar dan mempesona menunjuk ke utara seperti pedang yang tajam. Perasaan ini seperti tanda bahwa krisis akan datang kapan saja. Semua pohon dalam jarak 10 km dari utara telah ditebang untuk membuat lampu sorot memiliki pandangan yang lebih luas. Semua pohon yang tumbang dipindahkan ke penghalang dan menjadi benteng baru. Di samping lampu sorot terdapat senapan mesin dan howitzer berat hitam dan dingin, serta tentara dengan amunisi hidup. Mereka semua mengencangkan saraf mereka, karena takut kehilangan detail. Wajah Komandan Wang berdiri di atas tembok kota, wajahnya dingin dan dingin, bahkan di awal musim semi, bahkan jika dia mengenakan sarung tangan kulit hitam tebal. Sulit untuk menghentikan rasa dingin. Sang letnan menghela nafas putih, dan dia bingung. Tuan, saat ini kita jelas harus meninggalkan penghalang 176 dan membangun barisan pertahanan dengan pegunungan di belakang kita, bukan di penghalang. Bagaimana jika pihak lain memiliki senjata berat, maka kita akan menjadi target yang cerah. Dalam peperangan modern, tembok kota telah menjadi hal yang sangat bergaris, dan garis pertahanan yang dibangun tanpa mengandalkan medan kompleks gunung lebih efektif. Komandan itu berkata, pengintai kami belum menemukan senjata panas musuh yang berat. Sekarang tampaknya tembok pembatas masih sedikit berguna, dan kami tidak punya waktu untuk menghentikan ratusan ribu penduduk di penghalang ini dari mundur. Apapun yang dilakukan orang-orang ini, sersan itu menghela nafas, itu bukan penghalang kita sebelumnya. Sekarang, kata komandan dengan tenang. Untuk menghadapi perang berikutnya dengan Kong, Tinder, dan bahkan Zhou, tenaga kerja adalah yang paling kita butuhkan. Jika orang mati dapat memasuki pabrik untuk bekerja, saya tidak keberatan mundur di belakang Daniel Mountain. Setelah berbicara, komandan melihat kembali ke kota, dan sebuah sungai di penghalang berkelok-kelok di kota. Blackbird tampak seperti garis pembatas penghalang, membagi penghalang menjadi dua. Pada saat yang sama, sebuah unit patroli di dalam penghalang 176 tiba-tiba mendengar suara air. Ketika mereka melihat ke sungai, mereka melihat lusinan sosok berkulit abu-abu merangkak naik dari sungai, dan kemudian mereka mensubscribe channel Dongeng Donghua lalu membuat raungan keras. Seolah-olah meraung keras, seolah-olah klakson perang terdengar. Seseorang berteriak, bagaimana mereka menembus sungai untuk mencegat api. Pasukan patroli menembak dengan tergesa-gesa, tetapi peluru menabrak lawan tetapi hanya bisa terjebak di permukaan kulit abu-abu. Itu hanya upaya sesaat bahwa pasukan patroli dihancurkan oleh tipe baru dari tubuh eksperimental bergegas. Ini adalah karya bangga dari penyihir jubah hitam. Di masa lalu, Central Plains relatif lemah, jadi meskipun tubuh eksperimental yang dibuat juga kuat, masih sulit untuk memuaskan. Semuanya berbeda sekarang. Bab 816, Ketua Bae. Ketua Bae sudah mati. Lusinan, binatang, abu-abu mengamuk di penghalang 176. Sebagian besar unit patroli di jalan berantakan ketika mereka menjumpai mereka. Unit seluler lainnya ingin mengepung mereka. Baru beberapa saat yang lalu mereka menyadari kehadiran mereka. Posisi di penghalang, menit berikutnya subjek pembunuhan skala besar ini telah menembus garis pertahanan lain. Bukan karena pasukan Wang belum merespons dengan cukup cepat, tetapi bahwa badan-badan eksperimental baru ini terlalu mobile. Para pengintai mengirim berita sebelumnya, arah evolusi kelompok utara ini tampaknya berbeda dari Central Plains. Central Plains adalah seorang individu yang menjorok ke kuil para dewa. Dan kelompok utara ini tampaknya telah berevolusi secara keseluruhan. Begitu banyak prajurit kuat dengan kapak besar. Tidak ada individu yang sangat kuat yang ditemukan di kelompok utara ini, tetapi tidak ada yang yakin. Kelompok badan eksperimental ini terus berlari di penghalang, seolah-olah kekuatan mereka tidak akan pernah habis. Tetapi garnisun Wang dengan cepat menemukan bahwa kelompok binatang buas ini tidak membunuh sama sekali, tetapi berencana untuk mendekati utara. Komandan baru saja memerintahkan tembok kota utara untuk beralih daya tembak, tetapi telah diterima bahwa binatang buas telah memanjat tembok kota utara. Pertahanan Wang di kota, menghadapi binatang buas yang begitu kuat, sama rapuhnya dengan kertas.
Tapi ini bukan salah Wang, tetapi waktunya berbeda. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyun bergerak maju melewati penghalang ke-31, dan di belakang mereka terdengar suara mesin menderu. Setelah membunuh Chief Intelligence Officer, mereka berdua sepertinya menyengat sarang lebah kuda, dan mulai dikepung dengan panik oleh seluruh badan intelijen Kong. Orang-orang dalam kelompok agen intelijen ini bahkan tidak bekerja sama dengan pasukan khusus T4 yang menjaga api dengan pasukan keamanan. Karena petugas orang tua terbunuh di pintu rumah, si pembunuh juga melarikan diri. Jika itu diserahkan ke Kong, ia ingin mengangkat kepalanya di komunitas intelijen. Ren Xiaosu berteriak ketika dia berlari, belok kiri dan belok kiri. Apakah orang-orang ini gila? Mengapa ada lebih banyak dan lebih banyak lagi? Keduanya berlari ke gang kecil, dan sebagai hasilnya, seseorang diblokir di sana sebelum menyeberangi gang. Pihak lain mengenakan jas hitam, dan segera melihat Ren Xiaosu dan terangkat. Namun, pada saat ia hendak menarik pelatuknya, Yang Xiaojin di belakang sudah memegang senapan sniper untuk bergerak ke samping untuk menghindari Ren Xiaosu, dan kemudian tembakan tanpa tujuan keluar. Rasanya seperti menggunakan senapan sniper sebagai bom sian senjata datang secara umum. Pria yang hendak menembak itu ditembak balik seperti secari kertas. Dan Yang Xiaogun tidak berhenti setelah menembak, berbalik langsung menghadap ke arah mereka dan menunggu dengan tenang. Pengejar di belakangnya melihat Ren Xiaosu dan mereka keluar dari gang kecil untuk mengejar ketinggalan, karena mobil tidak dapat memasuki gang ini. Namun, segera setelah mereka bergegas ke gang, mereka melihat gadis muda dengan topi memuncak memegang senapan sniper di bawah lengannya, menderu tembakan. Dan peluru penembak jitu mengecam dua pejuang badan intelijen yang bergegas dengan darah radial. Proyektil penusuk baju besi tidak berhenti setelah menembak kedua orang, dan menyala lampu jalan dengan kekuatan berputar yang sangat besar. Yang Xiaorong bahkan tidak mengedipkan matanya dari awal hingga akhir. Yah, mereka seharusnya tidak berani mengejar mereka untuk saat ini, ayo pergi. Berbicara tentang itu, Yang Xiaokuan memimpin untuk keluar dari gang dan terus bergegas ke penjara rahasia. Tetapi mereka meremehkan tekad badan intelijen untuk mengejar, dan setelah berhenti sebentar, suara mesin gila itu terdengar lagi. Dan bahkan ada kendaraan yang melintas di depannya. Sebelum Anda, setelah saya, kata Yang Xiaoyun, lalu berbalik dan berdiri di belakang kios, menggunakan kios sebagai bunker. Sementara Ren Xiaosu terbang menuju kendaraan off-road yang tampak maju tanpa ragu-ragu. Yang datang adalah dua mobil, satu di belakang yang lain, dengan hanya satu pengemudi di setiap mobil. Sopir melihat Ren Xiaosu bergegas dan tidak berbalik. Dia tampaknya berniat untuk langsung mendorong Ren Xiaosu mati. Jarak antara orang itu dan mobil semakin dekat dan semakin dekat. Sama seperti orang dan mobil itu akan bertabrakan, Ren Xiaosu tiba-tiba meluncur ke kanan untuk menghindari mobil, sementara lengannya memegang pisau hitam rata. Meninggalkan pisau hitam dan kendaraan tabrakan jendela depan. Dalam adegan ini, seolah-olah pihak lain menabrak pisau atas inisiatifnya sendiri. Pisau hitam memotong tahu seperti tahu, dan orang yang duduk di mobil sudah dalam posisi yang berbeda. Kendaraan belakang ketakutan ketika melihat Mar menggosok dari pisau dan mobil di depan, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menginjak rem. Pengemudi di dalam mobil melihat remaja itu semakin dekat ke pisau, tetapi ia hanya bisa membuat lolongan yang menakutkan di dalam mobil. Pengemudi itu mencoba menyesuaikan posisi duduk untuk menghindari pisau. Tetapi bagaimana ruang sempit di mobil itu dapat dihindari? Ren Xiaosu berdiri di kejauhan dengan pisau berlumuran darah dan melihat kembali ke kendaraan yang lewat. Tanpa kendali pengemudi, kedua mobil masih mengandalkan inersia besar mereka untuk menabrak pengejar di belakang Ren Xiaosu. Para pemburu yang mengendarai mobil melihat dua mobil kehabisan kendali dan bergegas ke arah untuk menghindari, tetapi ke arah ini, tangki bahan bakar terbuka. Yang Xiaoguang bersembunyi di balik kios, dan dia tahu itu adalah kesempatan yang diberikan Ren Xiaosu kepadanya. Bernafas. Hanya butuh beberapa saat bagi Yang Xiaokuan untuk mencapai keseimbangan tertentu dalam semua fungsi tubuh. Tubuh itu seperti mesin presisi, hanya melayani keinginan. Dideru, mobil pertama berubah menjadi bola api, dan tidak satu pun dari 4 orang di mobil itu yang selamat.
Bola mata 4 orang di mobil yang lain dibentangkan dengan warna oranye oleh lampu api di sebelah mereka, tepat sebelum api di mata mereka benar-benar terbakar. Mereka merasakan ledakan dari kursi mereka. Kendaraan yang terbakar tiba-tiba menjadi barikade api, menghalangi semua pengikut dari belakang. Yang Xiaoquan memandang Ren Xiaosu, saya tidak berpikir mereka akan menyerah. Saya hanya memeriksa secara visual bahwa harus ada ratusan orang ini. Menjengkelkan membuat mereka mengejar mereka. Lebih baik menakut-nakuti mereka. Di mana untuk bertarung? Ren Xiaosu berpikir dan bertanya. Yang Xiaoquan mengangkat jarinya ke sebuah bangunan kecil 8 lantai tidak jauh dari situ. Ayo pergi ke sana, akhiri pertempuran dalam 10 menit. Ada senyum di hati Ren Xiaosu, gadis di sebelahnya menghadapi semua pejuang dari badan intelijen di inti hambatan inti Kong. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengakhiri pertempuran dalam 10 menit. Titik. Ini bertentangan dengan seluruh agen intelijen. Ketika Ren Xiaosu ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Yang Xiaoquan dengan cepat memanjat bagian atas bangunan di sepanjang dinding luar, dan dia menatap Ren Xiaosu di lantai bawah. Bagaimana menurutmu, mereka sudah mengelilingi jalan. Ren Xiaosu tersenyum dan naik ke atas gedung. Dia melihat bayangan di jalan-jalan terdekat dan tidak bisa melihat siapa yang datang. Dalam gelap, dia memikirkan mata-mata hitam dan menembak dengan Yang Xiaorong untuk menekan daya tembak. Titik. Tetapi begitu dia melepaskan tembakan, seseorang di luar jalan berseru, "Direktur Pei, apakah Anda baik-baik saja, Kepala Pei?" Ayo, Kepala Pei ditembak mati. Bab 817. Tuan Lubang. Direktur Kong juga meninggal. Tenggorokan orang lain hampir berteriak pada Ren Xiaosu di tengah malam, dan dia melepaskan tembakan secara acak. Dia bahkan tidak tahu siapa targetnya. Mengapa dia membunuh Pei Wenjin secara langsung? Lingkup Black Sniper memang memiliki penglihatan malam, tetapi ia tidak memiliki waktu untuk membedakan siapa yang dengan begitu banyak orang. Apakah ada atribut tersembunyi dari istana ini yang tidak dapat dicapai? Pada awalnya Ren Xiaosu merasa mungkin ada penipuan, tetapi kemudian dia menemukan bahwa orang-orang di barat benar-benar kacau setelah tenggorokan ini. Dan beberapa pejuang yang bergegas turun kembali lagi. Di sebelahnya, Yang Xiaoquan menembak target dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, keberuntungan atau tidak. Hahaha, bagaimana mungkin itu keberuntungan? Ren Xiaosu berkata dengan riang, ini kekuatan, apakah kamu mengerti kekuatan? Yang Xiaoyun memutar matanya, dan tidak ingin membiarkan Xiaosu terus bertanya-tanya, ada banyak orang di sisi timur, pertama-tama menekan sisi ini bersama-sama dan menghancurkannya. Ya, kata Ren Xiaosu, dan dia mengangkat Hei Sui ke arah timur dan menembak seseorang. Begitu tembakan dilepaskan, suara berseru muncul dari timur, Direktur Kong. Apa yang salah dengan Direktur Kong? Ayolah, Direktur Kong ditembak mati. Musuh pada awalnya dikepung dari timur dan barat oleh Pei Wenjin dan 2 direktur tim Kong yang baru ditunjuk. Sebagai akibatnya, Ren Xiaosu membunuh 2 direktur dengan 2 tembakan. Dan seluruh intelijen datang sekaligus. Institusi panik. Sejenak, gambar 2 penembak jitu di atap gedung tiba-tiba menjadi ngeri. Bagaimana mereka tahu bahwa Ren Xiaosu telah menembak dengan santai, hanya jika 2 penembak jitu itu telah merencanakan. Mereka ingin membunuh kedua kepala penembak itu. Terlalu. Selain itu, ketika Kepala Pei dan Kepala Kong meninggal, tidak ada komandan di tempat. Ada wakil direktur sementara di mana-mana, tetapi wakil direktur itu takut untuk berbicara sama sekali, karena takut dibunuh oleh penembak jitu sebagai sasaran. Lagi pula, kedua penembak jitu ini terlihat seperti mereka secara khusus bertarung melawan para pejabat. Setelah direktur meninggal, seseorang menatap wakil direktur, direktur itu sudah mati, Anda sekarang adalah direktur pelaksana. Wakil direktur langsung panik. Dia berkata, saya tidak ingin menjadi direktur pelaksana, haruskah kita mundur? Bang! Tembakan ketiga Ren Xiaosu dibunyikan, dan semua orang menyaksikan saat darah dan darah dari direktur pelaksana yang baru diangkat kabur. Untuk sementara waktu, orang-orang dari badan intelijen tidak berani tinggal, dan dengan tegas memilih untuk mundur. Pada saat ini, Yang Xiaoquan tidak bisa tidak melihat ke belakang ke Ren Xiaosu diam-diam, benarkah? Sebelumnya Yang Xiaoquan tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan Ren Xiaosu, tapi sekarang dia tidak percaya.
Akibatnya, dia menemukan apa yang dipikirkan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memandang Yang Xiaorong dan berkata, keberuntungan juga bagian dari kekuatan, bukan? Ya, kuncinya adalah keberuntungan. Mungkin satu tembakan dan dua tembakan masih mungkin, tetapi dengan begitu banyak tembakan, satu tembakan akan selalu ada di tangan. Dan yang akan selalu terbunuh akan menjadi perwira terbesar, ini jelas bukan keberuntungan Ren Xiaosu sendiri. Betapa akrabnya adegan ini, Ren Xiaosu juga telah mengalami perasaan keberuntungan dan tubuh di masa lalu, seolah-olah hal-hal acak selalu dapat bekerja dengan keajaiban. Pada saat itu, dia masih berada di kota pasar 113, dengan Xiao Liu Yuan masih di sisinya. Saat Tuan Kong meninggal, Ren Xiaosu sudah bereaksi. Ini adalah keinginan Yan Liu Yuan untuk melindunginya. Yang Xiao Kuan juga menjawab, maksud Anda, 6 Yuan. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, meskipun aku tidak tahu di mana dia berada, dia pasti masih hidup. Aku tidak bisa menembak lagi sekarang, itu akan membawanya kembali. Yang Xiao Hibi tahu betapa Ren Xiaosu peduli dengan Yan Liu Yuan. Sekarang, Ren Xiaosu yakin bahwa Xiao Liu Yuan masih hidup, dia juga sangat bahagia. Saya melihat emosi Ren Xiaosu sedikit kacau, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ayo dapatkan 6 Yuan. Yang Xiao Kuan tersenyum, Anda tidak tahu di mana dia berada. Dahuyu dan Wang Yun masih dikurung di penjara rahasia. Mari kita selesaikan masalah penghalang 31 terlebih dahulu. Lalu yang perlu Anda lakukan sekarang hanyalah hidup dengan baik. Untuk bertemu. Petik 2. Ya, kamu selalu bisa bertemu ketika masih hidup, Ren Xiaosu memandang para pejuang yang melarikan diri. Pada saat ini, sistem intelijen Kong telah sepenuhnya runtuh. Banyak orang tahu bahwa agen intelijen memburu 2 orang yang luar biasa, tetapi ketika mereka ingin datang, ratusan orang akan memburu mereka, bahkan jika pihak lain lebih kuat. Anda harus tahu bahwa Pei Wenjin dan direktur kantor kedua sama-sama luar biasa. Namun, sekelompok orang di mulut Kong terkejut, Pei Wenjin dan direktur Kong meninggal di tempat, dikatakan bahwa bahkan jika kemampuan tidak digunakan, orang akan hilang. Setelah dunia yang luar biasa malam ini, legenda lain akan ditambahkan, legenda tentang pasangan yang bergabung untuk menghancurkan sistem intelijen Kong. Tapi jujur saja, Ren Xiaosu tidak merasa bahwa orang-orang ini sangat kuat. Rasanya mereka tidak terlalu mengancam mereka. Sebenarnya ada kesalahpahaman di tengah. Kemampuan Pei Wenjin dan Chief Kong tidak lemah, mereka tidak bisa membawa senapan sniper. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati dengan gegabah. Namun, pada saat ini, ada suara gemuruh runtuh di dinding utara penghalang. Ren Xiaosu dan Yang Xiao Kuan melihat pada saat yang sama. Hanya ada nyala api sesaat yang sebenarnya menyinari awan di malam hari. Seluruh prajurit penghalang berada dalam keadaan liar, setidaknya setengah dari penduduk masih duduk di rumah, berharap badai akan segera tenang. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa bahkan tembok penghalang telah runtuh, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Puluhan ribu orang bergegas keluar dari rumah dan bergegas ke selatan ingin menjauh dari api, sementara para pejuang T4 dari ratusan pemberontak dipimpin oleh T5 dan dicampur dengan pengungsi. Orang-orang ini berpura-pura menjadi pengungsi. Sudah ada penjaga di jalan menyiapkan garis senapan mesin pertahanan. Komandan Kompi pada posisi itu memandangi sejumlah besar penghuni penghalang dan berteriak, jangan tembak. Ulangi, jangan tembak. Komandan Kompi mengambil komunikator di sebelahnya dan bertanya kepada Komandan, Camp Master, ada banyak pengungsi di sini, apa yang harus saya lakukan? Seseorang di seberang komunikator berkata dengan dingin, api. Tetapi hanya 1 menit dari panggilan, pasukan tempur Tinder telah mengikuti para pengungsi sebelum datang ke garis. Pada saat ini mereka tidak lagi disamarkan, seolah-olah cita akhirnya menunjukkan antek-anteknya. Di antara lampu listrik dan batu api, puluhan T4 tiba-tiba melonjak di bawah kepemimpinan T5, terjun ke garis pertahanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, posisi senapan mesin benar-benar tidak berguna. Garis pertahanan di penghalang mulai runtuh secara bertahap di bawah guncangan pengungsi. Inilah sebabnya pejalan itu harus menciptakan kekacauan pertama. Mereka hanya memiliki ratusan orang. Bahkan jika mereka semua T4, mereka tidak dapat langsung bersaing melawan brigade yang kuat. Dengan pengungsi, itu mungkin.
Ren Xiaosu menghela nafas pada kekacauan di penghalang, mari kita selamatkan Dahuyu dan Wang Yun terlebih dahulu, dan kemudian hari akan tiba. Aku kira kekuatan utama Tinder mungkin akan segera hadir. Bab 818 Tampilan Barat Laut. Di penjara rahasia, Dahuyu minum, mengapa kamu tidak makan malam saja? Aku bilang kamu Kong tidak berbicara tentang hak asasi manusia lagi, apakah tahanan juga manusia? Hanya saja penjara koridor itu sunyi, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Dahuyu sama sekali, dan tidak ada yang keluar untuk membuatnya berbisik. Aneh, gumam Dahuo, bahkan penjaga penjara telah ditarik di sini. Pada saat ini, dua penjaga penjara keluar dari gerbang di ujung koridor dan langsung melewati koridor. Huo berteriak, "Hei, jangan biarkan kami pergi makan malam, setidaknya bawa nasi." Akibatnya, kedua penjaga penjara bahkan tidak melihat Dahuyu dan pergi langsung dari sisi lain koridor. Apakah menurutmu masih ada manusia dalam kelompok orang ini? Dahuyu menghela nafas kesedihan. Tidak benar, Wang Yun, yang diam, tiba-tiba berkata, langkah orang-orang ini jauh lebih cepat dari biasanya, dan langkah-langkah yang diambil sekitar 1 cm lebih besar. Pasti ada sesuatu yang kita tidak tahu akan terjadi. Dahuo ragu-ragu sejenak, saya mengatakan bahwa Anda lebih dalam daripada saya sekarang, bisakah Anda ingat berapa lama mereka berjalan pada hari kerja? Aku bisa mengingat gambar berjalan mereka sebelumnya, dan kemudian membandingkannya dalam pikiranku dengan yang sekarang. Seperti dua film yang tumpang tindih. Masih sama seperti sebelumnya, dan itu bisa dibedakan sekilas. Sayang sekali kamu tidak pergi ke barat laut Daxing, Dahuyu menghela nafas, sejujurnya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sedikit membungkuk dalam keluarga Kong kecil ini? Kong terletak di Central Plains dan berdiri setinggi 3 kaki bersama Wang dan Zhou. Bakat macam apa di sana? Wang Yun berkata dengan dingin. Kalau begitu, kamu tahu seberapa besar Northwestku sekarang? Dahuyu dengan bangga berkata, seluruh Northwest adalah bentengku. Dan 178 benteng ini telah melawan musuh-musuh asing selama bertahun-tahun. Apa yang dilakukan Kong? Setiap hari bagaimana cara memeras orang-orang? Biarkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Central Plains membangun penghalang karena apa yang disebut binatang buas? Saya tidak berpikir begitu, itu hanya kebohongan untuk menipu orang-orang. Wang Yun diam, semua orang adalah orang pintar, jadi tidak perlu menyangkal hal semacam ini. Dahuyu melanjutkan, pada awalnya, ada bencana hama, dan binatang itu melukai banyak orang, tetapi apakah pasukan benar-benar tidak mampu menghancurkan binatang itu pada waktu itu? Bukan karena pasukan ingin melampirkan, dan kemudian membentuk penghalang kelas alami. Untuk membiarkan orang-orang di luar penghalang membunuh selama beberapa generasi. Sama seperti Zong yang membesarkan bandit, karena para pengungsi takut dengan bandit, mereka hanya bisa tetap berada di bawah penghalang. Bukan itu saja, jawab Wang Yun. Setidaknya sebagian besar adalah, Dahuyu menghela nafas. Koridor sepi lagi. Setelah waktu yang lama, Ji Ziang di sebelah bertanya tiba-tiba, kapan Anda menyelamatkan istri dan anak-anak saya, dan penghinaan apa yang mereka derita di Zhou? 1 tahun yang lalu, kupikir kamu masih tidak mau mendengarkan dengan baik, Dahuyu berbaring di tempat tidur yang dingin dengan kaki terangkat. Meskipun kita di barat laut sering mendorong semua orang untuk mendukung pembangunan daerah perbatasan, kadang-kadang kita akan menggunakan cara yang tidak ada di meja. Tetapi jika istri dan anak Anda tidak dalam bahaya, kami tidak akan membawanya ke tempat lain yang jauhnya ribuan kilometer. Tetapi Anda dapat yakin bahwa hal-hal yang paling Anda khawatirkan tidak pernah terjadi. Anak Anda sangat sehat. Terakhir kali saya kembali ke Cina Barat Laut, saya menyaksikan dia menghadiri pertemuan olahraga sekolah. Apakah kamu akan membalasku setahun yang lalu? Ji Ziang bertanya. Oh, itu bahkan lebih awal untuk mencoba menangkalmu, jawab Dahuyu, mulai mempersiapkan ketika kamu membunuh pedagang, tetapi sebelum kamu siap, kamu dimasukkan ke dalam penjara rahasia. Katakan padaku seperti apa Northwest itu, kata Ji Ziang rendah. Kamu ingin aku pergi, kamu harus memberitahu aku seperti apa itu. Northwest, kata Dahuyu dengan tatapan ingatan, sebenarnya, ketika saya pertama kali pergi ke Northwest, saya merasa hanya orang bodoh yang akan tinggal di sana. Saya tidak punya pilihan selain bergabung dengan tentara langsung setelah dikejar dan dibunuh.
Tidak mungkin untuk memprovokasi kelompok 178 benteng untuk membunuh yang kosong, tetapi untungnya, saya baru saja mendaftar di tentara dan saya bergabung dengan tentara. Kemudian, komandan kompi lama dari perusahaan rekrutmen baru saya merasa bahwa saya tidak serius, dan merasa bahwa lebih banyak penderitaan diperlukan untuk menajamkan saya. Setelah mengirimkan kompi militer yang baru, ia dikirim langsung ke pos perbatasan. Sekarang dalam retrospeksi saya telah memarahi saya dorongan komandan kompi lama itu bukan apa-apa. Adalah pos tempat tinggal. Ji Ziang berkata, lanjutkan ke barat laut. Ya, Dahuyu mengenang, pos terdepan mungkin adalah tempat paling pahit di barat laut. Pos terjauh akan memakan waktu 15 hari dari benteng 178 untuk mencapai jalan gunung. Cuaca lebih dari 30 derajat di bawah nol, dan bulu angsa mengapung di langit. Salju lebat, kadang-kadang saya jatuh ke gua es ketika saya menginjak udara. Pada waktu itu, saya berangkat pukul 8 pagi setiap hari, saya perlu berpatroli di 5 gunung di ketinggian 5.000 meter dan berpatroli di gunung pada pukul 5 malam untuk kembali ke pos. Hari pertama seperti ini hari berikutnya, begitu juga hari ketiga. Dahuyu terdiam beberapa saat sebelum berkata lagi, hari demi hari, hari-hari yang membosankan hidup seperti ini. Di pos terdepan Dasan, saya telah mengalami kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang saya menganggap kesepian itu sebagai kekuatan. Pernahkah Anda mendengar ungkapan minum es selama 10 tahun sulit untuk mendinginkan dan menghangatkan darah? Faktanya, banyak orang yang tahu artinya, tetapi mereka tidak tahu seberapa sulit meminum es selama 10 tahun. Anda tidak dapat membawa ketel di jalan patroli karena ketel ini akan dibekukan menjadi es krim. Jadi, jika Anda ingin minum air, Anda hanya bisa menghangatkan salju dengan mulut. Kemudian, aku mendengar bahwa penjaga benteng akan mencari gadis yang dia inginkan sebelum mengambil foto. Apakah gadis itu menyukainya atau tidak, dia akan memberikan fotonya tentang dirinya sendiri, sehingga penjaga itu bisa berada di penjaga. Melihat foto-foto itu linglung, jadi aku tidak akan kesepian dan gila. Tapi aku bukan seorang Northwester pada waktu itu. Aku tidak tahu sama sekali, jadi ketika orang lain melihat foto-foto itu, aku hanya bisa menarik kakiku. Kata Dahuyu berbicara tentang itu menyenangkan. Ji Ziang tiba-tiba berkata, siapa yang mau pergi ke tempat yang hancur seperti itu? Karena kamu merasa pahit pada awalnya, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu begitu takut dengan Northwest sehingga kamu tidak takut untuk kembali? Pada akhirnya, Dahuyu menganggapnya serius. Karena Anda akan mendapatkan kebahagiaan sejati di sana, karena Anda menjaga rekan senegara Anda di pedalaman, dan ketika komandan Anda menyampaikan belasungkawa kepada Anda. Ia juga akan turun dan turun. Jalan gunung yang Anda lewati. Anda mungkin tidak percaya. Ketika saya melihat Komandan Zhang hari itu, dia berjalan 78 hari dan berjalan melewati 178 pos di luar benteng 178. Dia mengemas pangsit untuk kita masing-masing karena ketinggiannya terlalu tinggi. Sulit untuk memasak, tetapi itu adalah makanan paling berkesan dalam hidup saya. Bab 819 Perampokan. Berani bertanya kepada dua atasanmu, Zhou dan Kong, bisakah kamu melakukan ini? Dahuyu bertanya dengan tenang. Komandan bentengku 178 semuanya keluar dari gerbang hantu dan tidak mengalaminya di perusahaan pedang yang tajam. Setelah pembunuhan itu, saya tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan saudara-saudara untuk mati. Berdasarkan ini saja, konsorsium mana yang bisa melakukannya? Ambil 178 benteng saat ini, ia masih keluar dari perusahaan pedang yang tajam. Maksudmu Ren Xiaosu, kan? Wang Yun berkata. Sebelum dia mengetahui bahwa Ren Xiaosu adalah Tuan Chen Wudi, dia menebak namanya. Lagi pula, Ren Xiaosu telah meninggalkan beberapa petunjuk dengan Chen Wudi, dan yang lain mungkin mengabaikannya. Tapi Wang Yun sangat baik dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa melupakannya. Ngomong-ngomong, kamu sudah menebaknya, dan itu semua keluargaku sendiri keluar dari penjara rahasia ini, jadi aku tidak perlu menyembunyikannya, kata Dahuyu. Buru-buru kemanapun itu berbahaya sehingga Anda bisa meyakinkan orang banyak. Pada saat itu, Komandan Zhang sudah menyukainya, tetapi belum mengirimnya ke garis depan.
Hanya karena satu kalimat, orang yang belum meninggal dengan saudara-saudaranya belum layak hidup. Biarkan semua orang mati. Ji Ziang menghela nafas, aku benar-benar tidak tahu bahwa bentengmu memiliki latihan ini, dan mengaguminya. Hei, Dahuo tertawa, jadi aku bilang, Northwest berbeda. Ketika Dahuyu berbicara tentang apa yang telah ia lakukan di barat laut, ia selalu dapat mengatakan lebih dan lebih, karena itu adalah waktu yang paling mulia dalam hidupnya. Pada saat ini Ji Ziang bertanya, lalu kamu mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita dalam 3 hari. Apakah kamu sudah punya rencana? Wang Yun berbisik, dia punya rencana kentut. Aku tidak tahu bagaimana Northwest bisa merasa yakin untuk memberimu semua agen intelijen lapangan, itu hanya bodoh. Hei, Dahuyu dengan enggan berkata, kamu melihat aku masuk untuk memahami situasinya, toh, bisakah aku menyelamatkanmu? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Tanya Ji Ziang. Muda tampan, Bung Dahuyu dengan tegas. Ji Ziang membeku sejenak, berapa banyak yang dibawa oleh komandan muda itu. Dahuyu malu, mungkin itu dia. Tidakkah kalian semua mengatakan bahwa putra 1000 putri tidak bisa duduk di aula? Mereka telah menjadi komandan muda Cina Barat Laut, dan akan menyelamatkan kamu dengan risiko mereka sendiri. Ji Ziang bertanya, bagaimana saya pikir dia tidak akan datang? Dia akan datang, Bung Dahuyu dengan tegas, kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemuda yang tampan. Mengapa dia sendirian menyelamatkan kita dari penjara rahasia ini? Ji Ziang tiba-tiba merasa seperti Wang Yun, dan merasa bahwa Dahuyu sedikit tidak bisa diandalkan. Anda harus tahu bahwa ini adalah penjara rahasia Kong, ratusan penjaga. Bersenjata lengkap dan berbagai fasilitas pertahanan, bagaimana seseorang dapat menerobos ke sini? Selain itu, penjara rahasia ini ada di penghalang 31. Bahkan jika lawan benar-benar bisa menerobos di sini, bahkan jika lawan menerobos ke sini, Anda bisa membawanya keluar. Tetapi setelah keluar, bukankah itu akan dikejar oleh seluruh penghalang? Belum lagi pasukan penjaga, katakanlah sekelompok orang di badan intelijen datang untuk menangkap, dan beberapa dari mereka tidak tahan. Dahuyu berkata dengan senyum lebar, tenang, dia pasti sudah mempertimbangkan semua hal ini. Ji Ziang terdiam. Dia tidak tahu dari mana kerlip besar ini berasal, jadi dia sangat mempercayai apa yang disebut pemuda tampan. Namun, dia masih berkata, jika dia datang, saya sarankan kamu menerobos sel ini dan membantunya. Kamu datang terlambat dan tidak bermain dengan sipir, jadi aku tidak tahu berapa banyak sipir jahat. Evil Gate. Wang Yun tertegun sejenak. Meskipun dia tahu bahwa sipir adalah orang yang luar biasa, kemampuan pihak lain tidak pernah dicatat dalam data. Ji Ziang berkata, tidakkah Anda berpikir bahwa meskipun Anda telah meningkatkan kebugaran fisik Anda setelah memasuki penjara rahasia, tetapi kemampuan Anda telah ditekan sedikit. Ketika saya pertama kali berhadapan dengannya, kemampuan saya tiba-tiba gagal, dan butuh waktu lama. Pulihkan, atau mengapa Anda pikir mereka menjebak saya? Ada hal seperti itu, gumam Dahu, tidak apa-apa tuan muda kita akan menenangkannya. Ji Ziang tertegun. Dia bertanya-tanya apakah dia mengatakannya. Dahuyu tidak berpikir semuanya masalah. Ji Ziang dengan enggan berkata, apakah kamu tahu kapan pemuda tampan itu akan datang? Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba terdengar auman di seluruh penjara rahasia, dan seluruh penjara mulai bergetar, dan abu mengambang di langit-langit jatuh, memberi Dahuyu wajah abu-abu. Deru itu, jelas bahwa beberapa bom telah meledak, dan tiba-tiba, seluruh penjara rahasia membunyikan alarm. Huhu tertawa keras, ini dia. Pada saat ini, kerumunan penjaga penjara berlari melintasi koridor. Orang-orang ini sebelumnya adalah pasukan garnisun yang tersebar di seluruh penjara, dan pada saat ini mereka semua berkumpul dalam satu arah. Ketika orang-orang ini melintasi koridor, Dahuo mencibir, boleh aku mengizinkanmu lewat. Kemudian, dia benar-benar mengangkat kakinya ke pintu sel di depannya, dan melihat bahwa otot-otot pada kaki Dahuyu tegang dan menggelembung. Dua penjaga penjara yang melewati pintu menghancurkan tulang-tulang itu. Wang Yun juga tidak diam. Ketika beberapa penjaga penjara melewati pintunya, sebuah ledakan udara tiba-tiba terdengar di telinganya. Udara dikontrol oleh Wang Yun untuk mengembun terus-menerus di telinga sipir, dan kemudian meledak ke arah koklea, tetapi kepala sipir itu hancur.
Ada belasan penjaga penjara di koridor, mereka berkumpul untuk merespons alarm, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sangkar yang kuat bisa menjebak lelaki tua itu di depan mereka. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang di Departemen Intelijen menangkap orang tua ini, bukankah ini Pitman? Tanda seru tanda seru. Dahuyu berdiri di koridor dengan senyum lebar dan tersenyum riang, jangan mengacau, tetap saja bersamaku dan bermainlah. Tepat sebelum bunyi ledakan pertama dari penjara rahasia ini. Sipir membawa 10 penjaga penjara untuk memeriksa penjara tersebut, sekitar 80 penjaga penjara berdiri di dekat lorong di seluruh penjara. Mereka telah diberitahu bahwa penghalang dalam kekacauan sekarang, seluruh penjara dalam kondisi siaga tinggi. Tapi dalam sekejap, gerbang akses meledak terbuka, dan pelat baja tebal pecah seperti pecahan peluru besar, dimasukkan langsung ke dinding penjara rahasia. Adegan ini sangat mengejutkan. Bau kental bubuk mesiu meresap ke seluruh lorong, dan terus menyebar ke penjara rahasia. Sipir mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidungnya, dan memandang ke arah lorong dengan dingin. Momen berikutnya, yang mengejutkan semua orang, adalah kereta uap mengemudikannya di jalur lebar. Bab 820. Kemampuan iga ayam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kereta uap akan keluar dari terowongan yang dipenuhi asap ini. Sejujurnya, kepala penjara melihat bahwa gerbang paduan di bagian ini meledak. Jelas bahwa bahan peledak antara kedua gerbang itu meledak, yang akan menyebabkan kekuatan peledakan yang begitu besar di ruang terbatas. Tapi bukankah detonator di tangan kepala pejabat intelijen Wang Ziyu, seseorang mengambil detonator dan meledakkan pintu gerbang secara langsung, itu berarti Wang Ziyu mungkin terlalu ganas. Kepala penjara ada di penjara rahasia. Lagi pula, beritanya masih sedikit tersumbat. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di luar. Seseorang berlari ke penghalang ke-31, tetapi dia tidak berharap bahkan Pangeran Wang mengalami kecelakaan. Kereta uap keluar dari asap, dan asap di mobil terguling seperti awan, dengan momentum yang luar biasa. Namun, hal yang paling menakjubkan adalah bagian depan mobil itu berdiri seorang pria berbaju hitam dengan tubuh yang sangat kencang melilitnya. Dan senapan mesin yang berat dan dingin dipasang di bagian depan. Seseorang di lorong yang dipenuhi asap berteriak, "Wang Chongyang, tembak." Dengan mengatakan itu, moncong lelaki berbaju hitam meledak lidahnya api, dan para sipir yang baru saja terkejut dibunuh tiba-tiba tanpa menanggapi. Kekuatan kereta uap yang dilengkapi dengan senapan mesin berat seperti menggerakkan bunker, tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Setelah masuk dari pintu masuk bagian ini adalah alun-alun dari penjara rahasia. Penjara rahasia ini terletak di bawah tanah gimnasium komprehensif terlantar dan memiliki area yang luas, yang hanya cocok untuk penggunaan kereta uap. Sipir Tiking menatap kereta uap dengan wajahnya, dia tidak menyangka ada orang yang begitu sombong di situsnya. Bahkan kereta pun menyala. Pada saat ini, sipir tiba-tiba menunjukkan jarum terbang untuk menembakkan kereta uap. Jarum terbang sangat tipis, jika Anda tidak membedakannya dengan hati-hati, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali, dan sangat cepat, lebih cepat daripada kereta uap. Di penjara rahasia ini di mana tentara dan kuda mengamuk di debu, jarum terbang menyelinap ke udara dan itu tak terkalahkan. Jarum terbang ini menghantam pria berbaju hitam dengan senapan mesin. Kepala penjara mencibir, berpikir bahwa setelah jarum terbang, tidak ada yang lebih dari beberapa tahanan di penjara rahasia, yang tidak berbeda dengan masa lalu. Tetapi jarum terbang itu mengenai orang itu dengan warna hitam, dan kemudian jarum terbang itu menutupi orang kulit hitam dengan cahaya perak. Dan kemudian orang kulit hitam menghilang dari udara tipis. Ren Xiaosu yang bersembunyi di lorong dan tidak naik kereta uap juga tersedak. Pria berkulit hitam itu adalah Lao Su, tetapi Lao Su tiba-tiba kembali ke istana dan berdiri tak bergerak pada saat ini, tidak peduli bagaimana Ren Xiaosu memanggil, tidak ada jawaban. Dan dahi Lao Su memiliki rambut halus seperti rambut sapi jarum perak. Ren Xiaosu berbisik, ada sesuatu yang aneh, sepertinya ada seseorang yang luar biasa di penjara rahasia ini yang dapat menyegel kemampuan orang lain. Dia juga dipenjara di kereta uap ketika dia berada di jalan panjang Wang Chunmen di Luocheng, tetapi orang yang luar biasa pada waktu itu tidak kalah santai kali ini.
Seperti semua orang tahu, sementara Ren Xiaosu heran, kepala penjara juga heran, tetapi kemampuannya seperti yang diduga oleh Ji Ziang dan Ren Xiaosu. Selama jarum perak mengenai orang, dan bahkan kemampuan untuk menyerang lawan direalisasikan, ia dapat kemampuan ini memudar menjadi tidak terlihat dan tidak akan tersedia untuk sementara waktu. Bahkan jika Wang Yun mengendalikan udara, jarum terbangnya masih bisa menyegel udara, itulah sebabnya ia sebagai sipir dapat duduk di penjara rahasia. Tetapi kepala penjara tidak menyangka bahwa lelaki berbaju hitam ini ternyata adalah kemampuan seseorang. Dia pikir dia adalah orang yang hidup. Gubernur penjara berpikir secara diam-diam bahwa ia dapat mengumpulkan 1 jarum terbang dalam 3 hari, dan dapat menyimpan 3 di benaknya. Sekarang 1 digunakan, ada 2 yang tersisa. Namun, dia telah menentukan bahwa hanya ada 2 orang yang datang, dan sekarang dia telah menghapus 1, dan dia akan meninggalkan kereta uap sendiri. Memikirkan hal ini, sipir tidak ragu-ragu untuk mengontrol jarum terbang kedua untuk menembak tepat di kereta uap. Pada saat ini, gubernur penjara akhirnya merasa lega, dan 2 orang yang luar biasa diselesaikan secara berturut-turut, dan situasi keseluruhan ditetapkan. Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi melangkah keluar dari lorong, dan sipir tersenyum, kalian berdua berani berjalan setelah disabotase. Benar-benar berani. Sebelum kata-kata itu selesai, kepala penjara menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia tiba-tiba berbalik, jarum terbang ketiga tiba-tiba menembak dan memukulnya. Hanya untuk mengetahui ada pintu bayangan. Jarum terbang menghantam gerbang bayangan, dan gerbang bayangan menghilang. Awalnya Ren Xiaosu berpikir bahwa jarum terbang dari pihak lain akan melewati gerbang bayangan. Tetapi dia tidak berharap bahwa jarum terbang kemampuan sipir untuk menyegel kemampuan orang lain sangat aneh. Hanya saja kepala penjara sedikit panik sekarang, karena dia melihat Ren Xiaosu menarik pisau hitam dari ketiadaan, dan gadis lainnya menunjukkan penembak jitu hitam besar. Sipir itu bertanya-tanya, bukankah dia sudah menyegel 3 kemampuan, tetapi kemampuan pihak lain sepertinya tidak lengkap. Terlalu jahat. Sejujurnya, kemampuan sipir bertemu dengan orang-orang luar biasa lainnya, dan itu jelas di atas angin untuk bertarung sendirian. Lagi pula, ia memiliki 3 peluang untuk menyegel kemampuan, dan jarum terbang dapat melukai orang. Tapi kali ini dia bertemu Ren Xiaosu, dan bahkan Ren Xiaosu sendiri terlalu malas untuk menghitung berapa banyak kemampuan yang dia miliki. Titik murah hati mengatakan, 3 jarum terbang dari pihak lain tidak cukup untuk melihat. Ren Xiaosu berkata kepada Yang Xiaohibin di sebelahnya, melihat penampilannya, diperkirakan jarum terbang sudah habis. Yang Xiaokuan terkejut di samping, apakah hanya 3? Kemampuan itu agak seperti ayam. Ya, ini sangat buruk, Ren Xiaosu mengangguk. Kepala sipir mendengar apa yang dikatakan kedua pria itu. Seluruh orang itu tidak baik. Keahliannya sangat buruk. Berapa lama dia menindak penjara ini dan tidak pernah membuat perbedaan. Bukankah itu karena kemampuan khususnya? Gunakan dia sebagai pembunuh, bagaimana bisa menjadi iga ayam ketika Anda sampai di sini? Pertanyaan itu jelas muncul bagi Anda berdua. Ketika berpikir sejenak, angin tiba-tiba terdengar dari belakang. Kepala penjara melihat ke belakang tiba-tiba dan melihat kaki besar Dahuyu semakin dekat dan dekat, sampai dia bersentuhan dengan pipinya. Kemudian, wajah sipir berubah bentuk, dan seluruh orang itu terbang seperti layang-layang yang terputus. Dahuyu dengan penuh semangat memandang Ren Xiaosu, kamu sangat tampan, tuan muda. Ren Xiaosu menatap gubernur penjara yang tidak sadar dan jejak kaki di wajah gubernur penjara, lalu menatap Dahuyu yang tulus, dan mata yang menunggu Dahuyu, tiba-tiba merinding. Ji Ziang di belakang Dahuyu memandang Ren Xiaosu, halo, nama saya Ji Ziang, kali ini saya akan kembali ke barat laut dengan Dahuyu. Ren Xiaosu buru-buru mengerutkan kening dan berjabat tangan sambil tersenyum. Halo, penyelamatan ini Wang Yun juga memberikan 1 ekstra, terlalu sopan dan sopan. Wajah Wang Yun di sebelahnya menjadi hitam, bagaimana bisa 200 saudara lelakiku menyelamatkan? Ren Xiaosu menghibur, yang mendesak, ini pasti bisa diselamatkan, kita harus terlebih dahulu membebaskan para tahanan di penjara rahasia ini dan membiarkan mereka keluar untuk menciptakan kebingungan yang lebih besar. Dan, cerita pun bersambung.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.